ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Pada kali ini kita sampai di halaman 27. Alhamdulillah akan melanjutkan perjalanan kita masih di pembahasan tentang definisi fiqih. Kita mulai dari perkataan Syekh Utsaimin yang sebelumnya kita pelajari. Ma'rifah itu mencakup ilm dan juga dhann. Kenapa ma'rifah mencakup ilm dan juga dhann? Lianna idrak al-ahkam al-fiqhiyyah qad yakunu yaqiniyan. Di sini qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masail al-fiqh. Kadang-kadang karena apa? Ma'rifah ilm dan dhann karena idrak al-ahkam al-fiqhiyah qad yakunu kadang-kadang yaqiniyan dan kadang-kadang dhanniyan. Jadi kadang-kadang yaqini dan kadang-kadang bersifat dhanni. Sebagaimana di banyak dari masalah-masalah fiqih kama fi katsirin min masail al-fiqh. Kita tadi sudah baca itu, memahami hukum-hukum fikih kadang-kadang sifatnya yaqini, kadang-kadang sifatnya dhanni, sebagaimana di banyak dari permasalahan fikih. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Usul, "Walihada qulna fi ta'rif, yani ta'rif al-fiqh ma'rifah liyashmal al-ilma wa dhann. لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه الظنية. ولهذا قلنا في التعريف." Karena itu kita katakan dalam definisi, yaitu definisi fiqih, ma'rifah. Untuk apa kita sebut ma'rifah? Liyashmal al-ilma wa dhann. Agar dia mencakup ilmu dan juga dhann. Jadi ma'rifah mencakup ilmu dan dhann. Li'annahu yujadu masailu katsirah min ahkamil fiqhi dhanniyat. Karena yujad, ditemukan masailu katsirah, masalah-masalah yang banyak sekali min ahkamil fiqh, dari hukum-hukum fiqhi yang ternyata bersifat apa? Bersifat dhanniyah. Famathalan ma ya'kulul jif wa ma yastakhbith atau ma yustakhbath, fal hukmu annahu haram, yaitu memakan sesuatu yang dianggap khabith, dianggap menjijikan. Hukumnya apa? Haram, lakinnahu dhanni. Tetapi dia sifatnya apa? Dhanni. Tidak sampai ke ilmi qat'i yaqini.
Walihada, dan oleh karena itu, najidu aqwalan rajihatan ala hadzal qaul. Oleh karena itu kita menemukan perkataan-perkataan yang rajihah, yang rajih, yang kuat ala hadzal qaul, atas perkataan ini. Wa ma'a dzalika nusammiha fiqhan, dan bersamaan dengan itu kita sebut itu sebagai fiqih. Ya, perkataan-perkataan rajih itu dengan istinbat dari masing-masing perkataan kita sebut fiqih. Wa nudkhiluha fi kutubil fiqh, dan kita masukkan itu di kitab-kitab fiqih. Kenapa? Li'annal fiqha imma ilmun wa imma dhannun. Karena fiqih itu imma dia ilm, yaitu yakin, imma dia dhann rajihah atau dhann rajih. Baik. Fa idza qulta, jika kamu katakan, kaifa yasihhu laka an taqula hadza? Bagaimana mungkin kamu bilang begitu? Maksudnya fikih itu ada yang dhann. Banyak bahkan. Wa qad qala Allah tabaraka wa taala, Allah taala kan sudah berfirman, jika misalnya antum digugat nih. Iyattabi'una ila dhann, kata Allah taala. Mereka itu hanyalah mengikuti prasangka, dhann. Wa qala dalam surat Al-Hujurat, inna ba'dadh dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dhann itulah dosa. Wa qad ankarallahu ala man yatba'una dhann. Allah taala telah mengingkari orang-orang yang mengikuti dhann. Nah, ini bagaimana kamu menjawab? Kok mengatakan fikih itu ada yang dhann? Ya. Ada yang ilm, yakin. Kenapa semuanya bukan ilm yakin? Kenapa kok malah disifati ada yang dhann, bahkan banyak antum bilang? Sedangkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mencela dhann. Ya. Naqul, kita katakan, ya, Syekh Utsaimin katakan ini uslub munaqashah nih. Kita katakan inna dhanna idza kana mabniyan 'ala ijtihad fa hadha huwa ma yastati'uhu al-insan. Apa kata Syekh Utsaimin? Inna dhanna idza kana mabniyan 'ala ijtihad, ya, idza kana mabniyan 'ala ijtihad, jika dhann itu terbinakan atas ijtihad, ya, terbangun di atas ijtihad, fahadha huwa ma yastati'uhu al-insan, maka ini adalah apa yang dimampui oleh manusia. Ya, jadi hanya itu yang dimampu oleh manusia sudah. Nah, itu adalah jawaban. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang pun kecuali wus'aha, kecuali seluasnya dia, semampunya dia. Di surat Al-Baqarah ayat 286. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asab, falahu ajran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim? Idza hakama al-hakim, jika seorang hakim, ya, memberikan, maksudnya jika seorang hakim berhukum, fajtahada, kemudian dia berijtihad, fa asaba, kemudian dia benar ijtihadnya ternyata, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 ajr. Wa in akhta'a, jika dia salah, falahu ajrun, ajrun wahid. Kalau dia salah, dia dapat 1 ajr. Ajr apa? Ajr ijtihadnya, bukan ajr menggapai kebenarannya, tapi ijtihadnya, usahanya dia dapat pahala. Walau kana hakam al-hakimu yaqiniyan lakana sawaban. Kalau misalnya hakim tersebut berhukum secara yakini, bukan secara dhanni, maka pasti itu sudah shawab. Tapi kata Nabi SAW, kadang mujtahid itu bisa khata', bisa shawab, bisa benar, bisa salah. Kalau misalnya semua hukum fikih sifatnya adalah yaqini, ya, maka enggak ada kesalahan, enggak. Rasulullah bagaimana mengatakan bahwasanya mujtahid itu ada yang benar, ada yang salah?
Bahkan yang salah pun diganjari pahala karena ijtihadnya. Maka di sini istinbatnya bagaimana? Bahwasanya ya idza kana adh-dhann idza kana mabniyan 'ala ijtihad fa hadha huwa ma yastati'uhu al-insan. Ya, adh-dhann kalau misalnya terbangunkan di atas ijtihad, maka ini adalah apa yang dimampu oleh manusia. Maka tidak dipaksakan. Jadi dan juga memang ada rahmat di balik ini semua. Alhamdulillah. Idzan adh-dhannul madhmum huwa alladhi la yubna ala asas. Jadi dhann, persangkaan yang buruk, adh-dhann al-madhmum. Apa itu dhann al-madhmum? Apa itu persangkaan yang tercela? Persangkaan yang tercela adalah alladzi la yubna ala asas, yang tidak dibangun di atas pondasi, di atas asas. Persangkaan yang tidak ada dalil, tidak ada penguat, tidak ada asas pondasi dan mustanad, maka asas tersebut atau dhon tersebut adalah dhon madhmum. Misal dzalika, contoh dari itu, ja'a rajulun ila 'ami yas'al. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang awam. Bertanya laki-laki tersebut kepada awam, "Madza taqul fi hadza?" Apa pendapat kamu tentang hukum ini? Atau tentang perkara ini? Hal huwa jaiz am haram? Apakah dia boleh atau haram? Qal, maka sang awam itu berkata, "Adhunnuhu haram, fa hadza ghairu jaiz." Adhunnuhu haram. Saya sangka ini haram. Enggak boleh. Nah, orang awam ini enggak punya dalil, enggak punya asas, tapi kemudian menuturkan hukumnya haram tanpa hujjah, tanpa dalil. Apakah ini disebut ijtihad? Tidak ada ijtihad di sini. Lakin law ta'ammala rajulun mujtahidun fil adillah fa ghalaba 'ala dhannihi anna hadzal qaul huwa ar-rajih fa hadza la syai'a fihi lianna hadza huwa muntaha istita'atihi. Lakin tetapi law ta'ammala rajulun mujtahid, seandainya seorang mujtahid, laki-laki mujtahid berpikir merenung fil adillah, yaitu merenungi dalil-dalil, fa ghalaba 'ala dhannihi anna hadzal qaul huwa ar-rajih, kemudian atas dasar prasangkanya yang ghalib, yaitu yang mayoritas pikirannya, setelah dia mengerahkan kemampuannya menyatakan ini adalah rajih, fa hadza la syai'a fihi, maka ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Lianna hadza huwa muntaha istita'atihi, karena ini adalah semampunya dia, paling akhir maksimal kemampuan dia. Makanya dalam berijtihad itu juga tidak sembarangan. Perlu menjamak banyak dalil, tidak hanya satu dalil. Kalau memang ada dalil lainnya, perlu kompromi, ya, perlu juga mengetahui tarikh untuk menasakh dan seterusnya. Baik, kemudian kita baca matannya sedikit. Syekh Utsaimin mengatakan dalam matan al-usul min ilmi al-usul, wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyah al-ahkamul mutalaqqatu min asy-syar'i kal wujubi wat tahrim. Artinya wal muradu biqaulina, dan apa yang dimaksudkan dengan perkataan kita al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, adalah al-ahkam al-mutalaqqat min asy-syar', yaitu hukum-hukum yang didapat dari syara'. Kal wujub wa tahrim, seperti wajib dan juga tahrim. Contohnya wajib dan juga tahrim. Kita lanjutkan perkataannya, wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyah al-ahkamul mutalaqqatu min asy-syara', wa lihadza wasafnaha bi annaha syar'iyyah. Oleh karena itu kita
sifati hukum-hukum ini dia bersifat syar'i. Ya. Karena memang hukum-hukum ini berasal dari syariat. Berasal dari syariat. Qauluhu, perkataannya, kal wujubi wat tahrim, seperti kewajiban, pewajiban dan juga pengharaman. Wa kadzalika al ibahah wal karahah wan nadb, lianna al mithala la yadullu 'ala al hasr. Dan begitu juga dengan ibahah, pembolehan, kemudian karahah, pemakruhan, kemudian nadb, yaitu penganjuran. Li'annal mithala la yadullu 'ala al-hasr, karena permisalan yang disebutkan oleh Syekh dalam matan al-usul min ilmi al-usul la yadullu 'ala al-hasr. Misal tersebut tidak menunjukkan atas pembatasan, bahwasanya hukum syar'i itu hanya pada wajib dan tahrim semata. Fal ahkamu syar'iyyatu hiya ma tulqiya 'ani syar'i kal wujubi wat tahrim. Hukum-hukum syar'i itu adalah apa yang didapatkan dari syariat, seperti wajib dan pengharaman dan pewajiban dan pengharaman. Fa kharaja bidzalika al-ahkamu al-aqliyah atau al-ahkama al-aqliyah. Maka keluar dengan itu semua hukum-hukum aqli. Fal fiqhu la yabhathu fil ahkamil aqliyah. Fiqh itu tidak membahas tentang hukum-hukum aqli. Fiqh itu tidak terbatas, tidak membahas tentang hukum-hukum aqli. Baik. Wa amma al-'ilal allati yu'allilu biha al-fuqaha'u al-ahkam fa hiya 'ilalun syar'iyyah fil waqi' mutalaqatun min asy-syar', yani anna al-'ulama'a tadabbaru fawajadu anna syar'a lahadha hadhihi al-hikmah. Adapun ilal yaitu ilat, ya, sebab-sebab allati yu'allilu biha al-fuqaha'ul ahkam, yang para fuqaha, para ahli fiqih memberikan illat atau mengambil illat, yaitu sebab terjadinya hukum, mengambil hal itu semua, yaitu apa sebabnya hukum ini terjadi. Misalnya kenapa kita diwajibkan atau dianjurkan untuk mencuci 3 kali tangan kita setelah tidur. Illatnya adalah karena bisa jadi tangan kita pergi ke tempat yang, yaitu memegang benda yang najis dalam tidur kita, itu illat. Nah, illat ini yang para fuqaha mengambil dari hukum-hukum untuk menjadikan sumber hukum, fahiya atau sebagai sebab terjadinya hukum, fahiya ilalun syar'iyyah, maka dia adalah ilal yang bersifat syar'iyyah fil waqi' mutalaqqat min asy-syar', yang dalam waqi' mutalaqqat yaitu terambilkan dari syara', ya. Yani maksudnya annal ulama'a tadabbaru fawajadu anna asy-syar'a lahadha hadzal hikmah faradatul hukma biha. Yani maksudnya adalah ulama mereka mentadabburi nas-nas. Ulama mereka mentadabburi nas-nas fawajadu, dan mereka kemudian mendapatkan anna syar'a, bahwasanya syariat lahadha hadhil hikmah, ya, memperhatikan hikmah ini. Farabatul hukma biha, maka para ulama fuqaha ini mereka pun mengikat hukum dengan illat ini. Mereka mengikat hukum dengan sebab-sebab hukum ini. Ya, itu dari pemasaran tentang illat. Ya, jadi adapun tentang illat ini, sabab dan seterusnya, syarat dan seterusnya, itu masuk nanti ke ahkam wad'iyah yang akan kita pelajari kelak insyaallah taala. Qauluhu, perkataannya, al-ahkamul aqliyah. Ya, nanti di sini kita akan, sebelumnya kita baca dulu matan al-usul min ilmi usul di halaman 29. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah ka ma'rifati
kama arifatin annal kulla akbaru minal juz' wal ahkamul 'adiyah kama arifati nuzulit talli fil lailati syatiyati idza kana al-jawu sahwan. Perkataannya al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum yang bersifat aqli, seperti kama arifat, seperti mengetahui bahwasanya al-kull akbar minal juz', bahwasanya al-kull seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Ya. Lau qala laka qail, kalau misalnya seorang ada yang berkata kepadamu, ayyuma akbar, mana yang lebih besar, al-kull amin nisf, seluruh atau sebagian, mana yang lebih besar? Maka taqul al-kull, kamu akan berkata pasti al-kull, semuanya, seluruh lebih besar daripada setengah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin, laisa fil Qur'ani dalilun ala anna al-kulla akbaru minan nisf. Tidak ada di Al-Qur'an dalil bahwasanya al-kull, semua atau seluruh itu lebih besar daripada setengah. Walakinnahu hukmun aqliyun daruri. Tetapi dia adalah apa? Kaidah seluruh lebih besar daripada setengah adalah hukum aqli, nalar, rasio yang sifatnya daruri, yaitu yang sifatnya semua orang tuh tahu tanpa menyangkalnya. Wa naqul atau wa taqul, dan kamu katakan, kullu hadithin la budda lahu min muhdith. Setiap kejadian pasti ada yang membuat dia terjadi. Iya. Wa hadza hukmun aqliyun la ta'alluqa lahu bil fiqh. Ini adalah hukum akal yang tiada ta'alluq, tiada kaitannya dengan apa? Dengan hukum fikih. Ya. Dengan hukum fikih. Baik. Kemudian dalam matanya Syekh Utsaimin berkata, wal ahkamul 'adiyah kama arifati nuzulit talli fil lailati syatiyati idza kana al-jawu sahwa. Hukum-hukum yang bersifat tradisi, adi. Ya. Hukum-hukum yang bersifat tradisi. Kama arifati nuzulit talli, seperti mengetahui turunnya gerimis. Ya, turunnya gerimis di malam yang memang curah hujannya, ya, curah hujannya mudah, ya, mudah hujan, curah hujannya tinggi. Misal dzalika, contoh dari itu. Idza qulna fi lailati sahwin min layali syita, jika kita katakan di suatu malam yang memang agak tenang, agak cerah dari malam-malam musim dingin, kita bilang sayanzilul lailata til atau tol, akan turun malam ini gerimis. Wa huwa an-nada alladhi yakunu fi sabah, yaitu tol di sini itu bisa aja berupa gerimis kecil, hujan kecil. Wa huwa an-nada alladhi yakunu fi sabah, dan nada itu bisa artinya embun yang ada di pagi hari. Fa hadza laisa bi hukmin syar'i wala aqli. Hal ini bukan termasuk hukum syar'i, bukan juga termasuk hukum akli, bukan. Walakinnahu 'adi hissi. Tapi ini disebut sebagai hukum 'adi, yaitu tradisi hissi yang bersifat konkret, bisa dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga, dijamu oleh panca indera. yakni jaratil 'adatu biha, yaitu telah terpraktekkan tradisi seperti itu. Wa naqulu aidha, dan kita katakan juga, inna tanawula nisfi habbati isfirin yuhawwinu waj'ar ra's, fa hadha hukmun 'adi. Begitu juga kalau misalnya kita bilang, kalau kita meminum, ya, mengkonsumsi setengah biji aspirin, itu akan merendahkan kadar rasa sakit di kepala misalnya. Ini adalah hukum tradisi.
minum obat, kemudian alhamdulillah mulai lebih normal badannya atau kepalanya, maka ini hukum tradisi, hukum adi namanya. Ya. Fa kullu ma tarattaba 'an at-tajarubi tajarubi aw jiryan al-'ada fa huwa 'adi. Maka setiap apa yang terhasilkan dari tajarub, yaitu dari eksperimen atau dari jiryan al-'adah, dari bergulirnya tradisi, maka ini disebut adi, kebiasaan, hukum kebiasaan. Fatabayyana lana al-an, maka sekarang pun terketahui bahwasanya hukum itu ada 3. Hukum syar'i, hukum aqli, dan hukum adi. Syar'i yaitu hukum yang berasal dari nas-nas syar'i. Kalau hukum aqli berasal dari nalar semata yang tidak ada nasnya dalam syariat, enggak berkaitan dengan syariat. Ada juga hukum adi, yaitu yang bersifat tradisi. Nah, jadi itu bedanya. Fal fiqhu, dan fiqih yata'allaqu bil ahkamil mutalaqqati min asy-syara'. Sedangkan fiqih itu berkaitan dengan hukum yang diambil atau berasal dari syara'. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin, wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kita al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad kas salati waz zakat fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad ka tauhidillah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Yang dimaksud dari perkataan kita al-amaliyah yang bersifat terapan itu adalah ma la yata'allaqu bil i'tiqad, apa yang tidak ada kaitannya dengan akidah. Seperti apa? As-salat, az-zakat, itu terapan. Fa kharaja bihi, keluar dengannya ma yata'allaqu bil i'tiqad, apa yang berkaitan dengan akidah. Contoh, tauhid pada Allah itu tidak masuk ke dalam ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Wa ma'rifat asma'ihi wa sifatihi, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu masuk ke akidah. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, maka itu tidak dinamakan fiqih secara istilah yang masyhur sekarang. Qauluhu, perkataannya, wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad, apa yang tidak ada kaitannya dengan akidah, itu amaliyah, terapan, praktek fiqih. Lianna ahkam asy-syara', kenapa? Karena hukum-hukum syar'i itu minha, diantaranya ma yata'allaqu bil i'tiqad, ada hukum syar'i yang berkaitan dengan akidah. Ka wujubil iman billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, fa hadza la yadkhulu fil fiqh. Yang berkaitan dengan akidah seperti kewajiban beriman kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ini semua tidak masuk ke dalam fiqih secara istilah. Wa minha, dan di antara hukum-hukum syar'i, tapi tadi seperti mengetahui hukum syar'i itu juga termasuk fikih secara akbar, itu termasuk hukum syar'i, tetapi tidak termasuk fikih secara istilah yang kita kenal sekarang. Wa minha, dan di antara hukum syar'i, ma yata'allaqu bi'amalil mukallaf, apa yang berkaitan dengan amalan mukallaf, amalan orang akil baligh. Fa hadza huwa alladhi yadkhulu fil fiqh. Nah, inilah yang masuk ke dalam hukum, yang masuk dalam hukum fikih, ya. Kemudian perkataannya, ya, di sini yang tidak berkaitan dengan akidah seperti as-salat dan zakat. Nah, keluar dari definisi al-amaliyah, ya, keluar darinya, fakharaja, keluar darinya apa yang berkaitan dengan akidah. Seperti apa? Seperti tauhid kepada Allah, mengetahui nama-nama dan sifat Allah, itu semua tidak dinamakan sebagai fikih secara istilah sekarang. Lakin yusamma fi syar'i wal lughati fiqhan, tetapi secara syariat dan secara bahasa, tauhid, asma sifat, itu semua masuk ke dalam fiqih secara syariat dan bahasa. Tapi secara uruf, usuliyin, uruf sekarang dari segi istilah uruf, ya, itu tidak masuk ke dalam fiqih, itu bedanya. Wa qad qila, dan telah dikatakan, la musyahata fil istilah idza lam yukhalif asy-syara'.
tidak ada masalah dalam masalah istilah. Tidak ada masalah dalam istilah selama tidak menyelisihi syariat. Famadama hadza la yukhalifu syara'. Selama ini tidak menyelisihi syariat, bima'na annal fuqaha yaqulun, maksudnya adalah fuqaha ahli fiqih mereka berkata, nahnu nu'minu bi anna al-ilma bit tauhid min al-fiqh, lakin istalahna ala anna al-fiqh khasun bi hadha an-naw' min masail al-ilm fala nunkiru alaihim. Jadi gini maksudnya. Kan tadi kita bilang fiqih itu secara syariat dan bahasa mencakup masalah akidah dan mencakup masalah ibadah terapan seperti salat, zakat, puasa dan seterusnya. Secara syariat dan secara bahasa. Tetapi secara istilah itu tidak termasuk, yaitu tentang tauhid, ya, tentang asma wa sifat, itu tidak termasuk fikih secara istilah. Melainkan fikih secara istilah bagi fuqaha adalah salat, zakat. Nah, selama itu sekadar istilah maka tidak masalah. Maksudnya, selama fuqaha itu juga tahu bahwasanya tauhid itu wajib, penting untuk fikih juga, itu termasuk bagian dari fikih Islam juga. Kemudian mengetahui asma dan sifat juga termasuk bagian dari fikih Islam juga. Maka sebenarnya ini hanyalah sekadar pengistilahan fikih saja. Maka tidak masalah. Karena pada intinya semua sepakat bahwasanya akidah, tauhid, ya, tentang beriman kepada malaikat dan seterusnya dari akidah itu juga termasuk fikih. Cuma ini untuk mengistilahkan saja. Maka secara uruf tradisi fuqaha dan usuliyin dan uruf sekarang yang namanya fiqih atau dirasat fiqhiyah itu sama dengan dirasat tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat terapan amaliyah, ya. Wallahu a'lam. Walakinnana naqulu lahum, tapi kita katakan juga untuk mereka, inna ilmu tauhid huwa al-fiqhul akbar. Sesungguhnya ilmu tauhid itu fikih yang terbesar, fikih akbar. Li'anna al-fiqha fiqhun fi dzatillah wa fi asma'ihi wa fi sifat wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Fa kullu hadza yusamma fiqhan. Ilmu tauhid itu termasuk fikih akbar. Kenapa? Karena fikih itu adalah memahami tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya dan tentang hukum-hukum Allah. Nah, hukum-hukum Allah ini, ya, kita tahu hukum Allah ada yang berkaitan dengan akidah dan ada yang berkaitan dengan fikih yang sekarang, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat amaliyah, terapan, praktek. Nah, begitu. Sebenarnya kita semua sepakat bahwasanya mengetahui tentang Allah, nama-namanya, perbuatannya, sifatnya, itu semua adalah fikih juga. Tapi fikih yang akbar, ya. Wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi a'zamu min kulli syai'. Mengetahui tentang Allah dengan mengetahui nama-namanya, mengetahui sifat-sifatnya, itu adalah lebih besar dari semuanya, dari semua dirasah. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid itu lebih besar dari semua dirasah, lebih besar dari semua dirasah. Walihada sammahu ulama al-fiqh al-akbar. Oleh karena itu para ulama menamakan dirasat akidah tauhid itu sebagai al-fiqh al-akbar, fikih yang terbesar. Wa alaihi faqauluhu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Oleh karena itu perkataan Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikannya pemahaman tentang agama, menjadikannya faqih, yaitu memberikan fiqh untuknya pada agama. Yatanawalu hadza wa hadza, mencakup fikih akbar dan mencakup fikih istilah. Jadi mencakup akidah dan mencakup fikih yang istilah sekarang. Ya, sehingga kalau misalnya seseorang mempelajari tentang akidah saja namun dia tidak tahu apa-apa tentang salat atau zakat, maka dia belum masuk ke kesempurnaan yang tersifati di hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Begitu juga dengan orang yang mempelajari fikih saja, maksudnya mempelajari tentang salat, khilafiyah ulama, tapi dalam masalah akidah dia meremehkan, dia belum masuk ke kesempurnaan apa yang dituturkan oleh Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, jadi nasallahu salamah
wa nas'alullah rizq at-thayyib. Kita minta pada Allah semoga Allah jadikan kita orang yang faham dalam masalah usul dan furu', dalam masalah akidah dan juga dalam masalah fikih secara istilah sekarang. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi terakhir kita sekarang sudah sampai di halaman 31. Alhamdulillah. Insyaallah pada pekan mendatang pada hari Rabu insyaallah kita akan membahas mulai dari halaman ke 31 insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.